Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 SMA dan SMK semester 2 bab 10 yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Modern. Islam dan peradaban. Islam menampilkan peradaban baru yang esensinya berbeda dengan peradaban sebelumnya, seperti peradaban Arab jahiliyah yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Islam merevolusi kebudayaan dan peradaban lokal, meskipun pengaruh lokal tetap ada secara alami dan tidak dapat dihindari. Contohnya adalah Dome of the Rock di Yerusalem yang dibangun pada masa Umar bin Khattab, yang memadukan arsitektur Persia dan Romawi, serta Menara Kudus yang menjadi akulturasi unik antara Islam dan tradisi sebelumnya. Di Jawa, kehadiran Islam tidak menggusur elemen Hindu-Buddha, melainkan mengharmonisasikannya, sehingga Menara Kudus menjadi simbol kehidupan berdampingan dalam perbedaan. Peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern dimulai sekitar tahun 1800 Masehi sebagai bentuk respons atau ketertinggalan umat Islam dibandingkan dunia barat. Menurut Harun Nasution, periode ini merupakan masa kebangkitan kembali setelah umat Islam mengalami kemunduran di akhir masa pertengahan. Kesadaran akan kelemahan internal dan ancaman kolonialisme Eropa mendorong munculnya gerakan pembaharuan atau modernisasi. Faktor terjadinya gerakan perbaruan atau modernisasi. 1. Pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. 2. Menimpa gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjut dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. 3. Kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai dengan 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha merupakan tokoh penting dalam pembaharuan Islam pada masa modern di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah membebaskan Mesir dari kekuasaan Prancis, kemudian diangkat oleh Sultan Turki sebagai wali Mesir. Dalam upaya modernisasi, Pasha melakukan berbagai inovasi. Inovasi-inovasi Pasha ini sangat berpengaruh dan berhasil menjadikan Mesir stabil, serta berkembang secara ekonomi. Yang kedua ada Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tattawi pada tahun 1801 sampai dengan 1873 Masehi. Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tattawi adalah tokoh pembaharu Islam yang belajar di Al-Azhar Kairo dan melanjutkan studi di Paris. Ia menjadi direktur sekolah penerjemahan dan banyak menerjemahkan buku Perancis. Pemikirannya menekankan pendidikan universal bagi laki-laki dan perempuan, pendidikan yang membentuk kepribadian dan cinta tanah air, pengembangan ekonomi melalui pertanian dan perbaikan irigasi, kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan akhlak, sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pentingnya patriotisme, terbukanya ihtijaj bagi ulama, serta kesesuaian sains modern dengan ajaran Islam. Yang ketiga, ada Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1838 sampai dengan 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani adalah pemimpin pembaharu Islam yang beraktivitas di berbagai negara. Menurutnya, kemunduran umat Islam disebabkan akhlak yang buruk, kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan, kelemahan umat, serta kesalahan memahami ajaran agama. Ia menggagas pan-Islamisme untuk mempersatukan umat Islam, menyatakan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, dan mendorong perubahan pemerintahan dari autokrasi menjadi demokrasi. Yang keempat ada Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai dengan 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849 dan menjadi mufti Mesir.
Ia mengusulkan integrasi kurikulum madrasah dan sekolah modern, mengembangkan lembaga pendidikan, serta memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum. Abdul juga menegaskan bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Islam bersifat rasional dan sejalan dengan akal, serta kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Yang kelima ada Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai dengan 1935 Masehi. Rashid Ridho merupakan murid Muhammad Abduh. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menyebarkan gagasan pembaharuan Islam. Menurutnya, kemunduran umat Islam terjadi karena menjauh dari ajaran Islam dan berkembangnya faham fatalisme. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam, menganjurkan ijtihad dalam penetapan hukum sesuai perkembangan zaman, serta menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Yang keenam ada Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai dengan 1938 Masehi. Muhammad Iqbal adalah pemikir dan pahlawan nasional Pakistan yang menekankan kebangkitan umat melalui karakter dinamis dan kreatif. Ia berpendapat bahwa pintu ijtihad harus tetap terbuka agar Islam selalu relevan dengan zaman. Baginya, kemajuan peradaban dapat dicapai dengan memadukan penalaran Barat dan spiritualis Timur, serta menjadikan Al-Quran sebagai landasan amal nyata, bukan sekedar cita-cita. Yang ketujuh, ada Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1868 sampai dengan 1923 Masehi. Pendiri Muhammadiyah ini fokus pada pembaharuan pendidikan dan amal sosial. Beliau memadukan sistem pesantren dengan sekolah umum untuk mencetak muslim yang berwawasan luas namun tetap berakhlak mulia. Salah satu ajaran ikoniknya adalah pengulangan surat Al-Maun yang menekankan bahwa pemahaman agama harus diwujudkan dalam tindakan nyata, membantu fakir miskin dan anak yatim melalui organisasi yang dikelola secara modern. Yang terakhir ada Ki Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1871 sampai dengan 1947 Masehi. Pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ini merupakan tokoh kunci dalam menjaga tradisi dan persatuan umat. Beliau menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan karakter dan akhlak mulia yang bersumber dari pemahaman Islam yang mendalam. Peran nasionalismenya sangat kuat melalui resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, serta kontribusi intelektualnya yang luas melalui berbagai kitab yang membahas akidah, syariat, hingga pentingnya ukhuwah Islamiyah. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia terlihat dari adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, yaitu gerakan kesadaran umat Islam dari keterbelakangan dan ketertinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik, Islam mengalami cendekiawan. Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga Indonesia. Hal itu menjadi inspirasi agar Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dari ulama di Mekah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut berpengaruh hingga sekarang dalam dunia. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau 1821 sampai 1837 Masehi, Perang di Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830 Masehi, Perang Banjar di Kalimantan 1858 sampai 1907 Masehi, Perang Aceh 1873 sampai 1904 Masehi, Pemberontakan Rakyat di Cilegon, Banten 1888 Masehi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh yang
lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, diantaranya Nadatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Al-Jamiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Penggerakan Islam, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Hal tersebut dibahas lebih lanjut pada bab Islam bab 12. Kemudian dalam bidang pendidikan Islam, berdiri perguruan tinggi bidang keislaman di Indonesia yang membuka jurusan keagamaan dan umum. Perguruan tinggi Islam yang pertama kali berdiri adalah Universitas Islam Indonesia atau UII pada tanggal 20 Februari 1951. Pada perkembangannya, khususnya fakultas-fakultas agama diambil alih oleh pemerintah yang kemudian mendirikan perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PITAIN pada tanggal 26 September 1951 di bawah naungan Kementerian Agama. Dari nama PITAIN tersebut kemudian berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN pada tahun 1960. Untuk menghadapi perubahan zaman IAIN yang membuka program studi agama dan program studi umum, kemudian untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN berubah menjadi IAIN. Hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. 1. Dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh agar dapat mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. 2. Mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmaton lil alamin di masa yang akan datang. 3. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, syaraf, fikih, dan lain-lain sebagai fondasi untuk memahami Islam modern dan mengetahui kelebihan serta kelemahan pada masa modern. Hal ini menjadi bahan introspeksi untuk masa depan umat Islam. 4. Belajar sejarah peradaban Islam pada masa modern agar dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa tersebut. Hal ini menjadi bahan introspeksi untuk masa depan umat Islam. 5. Berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Umat Islam sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 menjadi pelopor perubahan yang termaktub dalam syariat Islam. 6. Memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan dengan sesama manusia. 7. Semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan yang progresif, kreatif, kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.